Aku pernah rasakan itu kalau misalnya baru putus, terus kayaknya pengen menjadikan rasa sakit hati itu terhadap mantan menjadi sebuah motivasi. Lihat lo, gue akan jadi lebih ganteng, gue akan lebih cantik dari ini biar lo nyesel. Cerita ceria bersama memberikan semangat baru, kisah hidup kita yang nyata, obrolan babi bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga. Salam olahraga yang udah lama enggak gitu. Iya lagi. Apa kabar semuanya? Baik yang sedang mendengarkan ataupun sedang menonton podcast obrolan babi bu di episode kali ini. Gimana, hati nyaman? Wah. Atau ada yang nyangkut-nyangkut gitu? Hari ini di podcast ini gue mau update. Sudah, jangan lupa untuk tetap membeli buku Bertumbuh Bermimpi. Betul, Iklan. karena sudah ada di bisa pemesanannya ini bisa ditanya langsung ke admin Gagas Media selaku penerbit. Iya. Atau mau ke Gramedia, kalau yang mau di Jabodetabek kan biasanya gitu, kota-kota besar kan ya. Toko-toko bisa. buku kesayangan Anda baik offline maupun online. Benar. Ya. Dapatkan segera buku Bertumbuh Bermimpi. Banyak cerita soalnya di situ. Banyak juga yang akhirnya bisa kami share di sini gitu. Ada satu cerita yang sampai detik ini juga kita belum bikin podcastnya, nggak tahu kapan. Tunggu aja. Yang jelas mungkin harusnya sih tahun ini ya gitu. Ya. Salah satu yang berhubungan juga sama bab yang nggak diceritakan di buku itu mungkin beberapa unsurnya tuh turunan dari bab tersebut. Susah banget ya, nggak dijelas-jelasin. Iya, lo baca aja lah. Pokoknya cluenya adalah tentang perselingkuhan. Wow. Udah kesebut deh. Waduh. Itu hal yang tidak mudah untuk kita obrolin. Kita juga masih nggak tahu kapan akan sharing perihal pengalaman kami. Tapi yang jelas ada tahun-tahun di mana mungkin nggak tahu itu mulai di awal karir atau mungkin back then gitu, nggak tahu kapan gitu. Momen-momen ketika lu tuh biasanya sudah harus berinteraksi dengan orang, kemudian mungkin lo pernah disakiti dan lo nggak tahu apa reaksi sebenar-benarnya, ya nggak, yang harus dilakuin ketika kita kenal sama orang gitu kan ya. Ada yang baik, ada yang mungkin kita nggak nyaman, ya nggak nyaman atau, kan luas ya. Ya atau dari kejadian-kejadian sebelumnya gitu ya, ada kejadian yang emang sebelumnya lu ngerasa lu diperlakukan semena-mena, lu diperlakukan tidak enak oleh seseorang dan itu menyimpan api di dalam sekam. Woi, istilahnya gitu kan. Biasanya tuh obrolan-obrolan itu tuh muncul lagi kalau gue sama Baba lagi, biasanya kalau Kion udah tidur terus kami berdua kan nyempetin untuk ngobrol. Sekarang kita ngobrol dulu nih. Kalau take podcast alhamdulillah udah bisa siang. Kalau dulu kan ya udah ngobrol ya take podcastnya juga malam. Karena sekarang jadwalnya malam tuh jadwalnya ngomongin kadang lebih banyak, mayoritas kita ngomongin kerjaan ya. Kerjaan. Ngomongin planning misalnya. Betul. Contoh planning di Babibu, planning di yang diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Apa yang masih mengganjal gitu. Atau mungkin pekerjaan misalnya ada usaha yang kami mau lakukan gitu. Nah semalam tuh ada cerita yang cukup unik. Yang datangnya sebenarnya mungkin bisa dibilang dari masa lalu Baba dulu awalnya. Iya. Jadi semalam tuh nih entahlah kalau ketika sudah menikah apakah ini memang beneran terjadi ya. Apa yang namanya tuh chemistry atau misalnya apa telepati. Jadi tuh semalam nih baru banget kejadiannya. Kenapa kita bisa ngangkat topik ini? Kejadiannya jadi kemarin malam itu Anka nemenin Kion tidur lah di kamar bawah. Betul. Di lantai bawah. Nah meja kerja gue kan ada di atas. Biasanya tuh gue nungguin Anka tuh. Ya udah gue di situ duduk atau misalnya dengerin lagu atau misalnya Netflixan gitu ya. Tapi malam kemarin berbeda. Gue ingin mengeluarkan energi negatif dari diri gue. Oh gitu. Caranya. Ini cara yang ternyata gue simpen dari kemarin dan baru gue ceritakan ini ke elu yang sekarang mendengarkan ataupun yang menonton ya. Jadi gue masuk ke Instagram orang yang paling gue benci, orang yang paling gue nggak suka. Habis itu sambil ngeceng-ngecengin aja. Jadi tuh orang tuh Instagram gue ceng-cengin, gue kata-katain lah, tapi nggak kedengeran gitu. Buat kepuasan diri gue aja diem. Selang setengah jam, Anka naik ke atas. Terus ada obrolan sebentar. Tiba-tiba Anka ngomongin orang yang lagi di gue kata-katain itu. Terus gue bilang, lah
Kok bisa begitu? Padahal gue nggak pernah, gue nggak kenceng ngomongnya gitu, ngomongnya pelan banget. Terus tiba-tiba dia naik terus ngebahas orang tersebut. Ternyata di situ apa ya? Gue ngerasa kok bisa ya hal ini terjadi, dan ternyata apa ya? Itu membuat gue rilis. Gitu, membuat apa ya namanya in your face moment. Nah, kamu pernah nggak kayak gitu? Ini kan kita kemarin malam kemarin kan kita baru ngobrolin ini kan, ternyata setiap orang tuh soalnya punya orang yang mungkin lo ya ini kita harus bilang gitu, manusia lah gitu, pasti ada orang yang lo benci kan hidup lo gitu. Mau lo bilang, maksudnya mau lo orangnya juga enggak sih aku damai dan tenang, we never know gitu. Mungkin deep down inside your feelings atau mungkin your thoughts itu tuh masih ada kayak satu orang. Coba kalau lo merem deh, lo coba ya sekarang merem, terus lo pikirin siapa orang yang paling lo benci gitu. Sebenarnya pasti mungkin ada, tapi lo mungkin memilih untuk udah lupain aja, atau mungkin lo justru bagus banget kalau lo sudah rilis masa lalu lo dengan segala traumanya, kan lagi banyak tuh yang sekarang berusaha healing gitu. Ada juga yang mungkin menggunakan itu sebagai penyemangat. Nah, ternyata kita di titik itu tuh kemarin. Kami gitu. di titik itu. Jadi gue nggak sekedar ngata-ngatain, tapi gue kayak seakan-akan gue lagi ngomong, lihat nih gue sekarang. Makanya kita tapi tadi bilang. Tapi sama diri sendiri ya. Sama diri sendiri ya. Gak usah sombong-sombong gitu. Iya, cuma buat kepuasan diri sendiri gitu. Buat kepuasan diri gue kalau ketika gue benci sama seseorang kan apa ya? Kita kan bisa dihadapkan dengan dua pilihan. Either itu kita balas dendam, atau kita melakukan apa ya? Kalau gue tuh fokus sama diri sendiri, gue naikin value gue, naikin nilai gue. Gue harus lebih unggul dibanding dia. Entah gimana caranya. Betul. Dari segala lini gitu. Jadi motivasi kan. Benar. Energi negatif yang tadi benci itu diubah menjadi energi positif, yaitu untuk diri lu sendiri. Bener, itu nggak gampang sih kan. Maksudnya ketika lo lagi kayak tadi diceritain gitu, bahwasanya ketika lo mungkin lagi benci banget sama seseorang, enaknya mungkin lo mengumpat gitu ya, kayak dia emang udah pip gitu kan semuanya, karena mungkin segitu lo ngerasa sakitnya gitu. Dan kita nggak pernah bisa bilang ya lah cuma gitu, nggak bisa. Gitu. Gue juga sangat menghargai ketika lo misalnya benci sama seseorang gitu, dan lo bilang gue benci banget sama dia. Lo berhak kok ngomong itu gitu. Cuman jangan sampai ketika lo cuman ngomong gue benci banget sama dia, terus mungkin kayak lihat nanti gue gitu. Sumpahin biasanya kan gitu. Gue sumpahin ya, lagi-lagi gitu. Terserah. Gue sumpahin, gue doain. Katanya kan doa orang yang dizolimi itu kan dikabulkan. Kan. Nah kalau dulu ya gak tahu, mungkin sampai sekarang, tapi gue lebih sering melakukan itu dulu gitu. Ketika gue diapain gitu, semua orang disakitin atau gue kecewa, itu udahlah doa aja, biar aja yang bales yang pemiliknya, ngerti ya? Gitu. Cuman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya. Ya gitu. Cuman akhirnya tapi kayak ada cara yang lebih baik deh. Maksudnya yang lebih berdampak baik ke diri gue, dan biarkanlah doa itu berjalan. Jadi meanwhile doa itu lagi disampaikan ke pemilik kita gitu ya. Kemudian kita juga harus melakukan sesuatu dong gitu. Menurut gue ketika ada sebuah kesalahan yang muncul atau ketidaknyamanan yang terjadi, itu gak cuman karena dari satu pihak doang gitu. Mungkin dulu ketika masalah itu datang, lo juga sebenarnya harus bebenah diri banyak, tapi lo nggak fokus di situ, lo cuma fokus di lo tai banget gitu, udah nyakitin gue gitu. Biasanya ini terjadi di kasus percintaan ya. Kali. Biasanya nih, karena pekerjaan juga mungkin bisa. Tapi mostly kalau kan yang kita sering lihat, aku pernah rasakan itu kalau misalnya baru putus, terus kayaknya pengen menjadikan rasa sakit hati itu terhadap mantan menjadi sebuah motivasi. Lihat lo, gue akan jadi lebih ganteng, gue akan lebih cantik dari ini biar lo nyesel. Nah itu kan itu tuh dua hal yang berbeda banget kan. Setelah lo mengumpat, kemudian lo memperbaiki diri gitu. Itu hal yang baik sebenarnya. Hal yang baik. Mungkin itu cara masing-masing gitu. Kalau kamu kan gitu caranya. Aku juga dulu gitu tuh, kayak lihat nanti gitu. Biasalah sambil nangis sambil ngerongrong, tapi bener ternyata ada hasilnya gitu. Kenapa ya, lucu banget gitu. Ini nggak tahu perasaan gue aja atau gimana. Misalnya ada pasangan, terus yang pasangan ini katanya menyakiti pasangannya gitu ya. Terus nanti si pasangan yang tersakiti ini kan putus nih ya. Pasti yang tersakiti itu katanya kok jadi lebih ganteng atau jadi lebih cantik gitu. Kamu ngerasa gitu nggak?
Ada kan pasti momen yang kayak nggak tahu ya, kalau misalnya kamu pernah menyakiti ya, atau misalnya mungkin kamu pernah nyesel karena setelah putus sama kamu tuh jadi lebih baik gitu dari berbagai sisi, mungkin dari ya kalau di sosmed sih enak ya ngelihatnya, mungkin dari attitude dia jadi lebih oke misalnya, kita kan nggak pernah tahu gimana. Ini dalam kasus percintaan ya. Iya gitu. Cuman kalau di pekerjaan mungkin jadi jauh lebih berhasil siapa gitu. Karirnya misalnya lebih baik gitu. Kayak gitu. Pencapaiannya lebih banyak yang dicapai. Bener gitu. Ketika lo lo punya in your face moment terhadap seseorang yang tadi lo benci, itu kan kalau lo diem-diem itu rasanya jauh lebih nikmat menurut gue. Jadi nggak perlu koar-koar, nggak gitu. perlu misalnya publish di media sosial. Yang zaman sekarang kan semuanya apa-apa dipublish. Betul. Hak mereka sih lagi-lagi. Hak mereka ya. Cuman kalau kami dan kalau misalnya boleh, boleh sih cerita di sosmed. Jangan lupa tapi fokus sama diri lo juga gitu. Karena kadang orang kalau udah benci tuh lupa, pengen itu pokoknya ditunjukin. Ditunjukinnya bisa dengan berubah lebih baik. Iya, bisa gitu. juga. Itu benefit dong buat yang sudah disakiti terus berubah lebih baik. Wah pasti dia nyesel, pasti gitu. Pun kalau misalnya enggak, tetap lo dapet bonus, lo nya lebih baik gitu. Ya. Karena kalau kita ngomongin hal ini ya, ini ternyata nggak cuma ngemeng doang gitu Bab, ada penelitiannya. Penelitiannya dari negara di mana aku dilahirkan. Ya, ini dikutip dari sebuah artikel yang diambil dari medcom.id ya. Iya, jadi ada sekelompok peneliti Swiss gitu yang pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi ketika seseorang tuh menuai balas dendam gitu. Apa ya? Kita juga nggak pernah pikiran. Ini konteksnya ngomongin balas dendam ya. Gitu. Jadi mereka tuh katanya memindai otak orang-orang. Di scan nih. Iya, di scan nih ceritanya otak orang-orang yang baru aja dianiaya selama pertandingan di laboratorium. Pertandingan apa nih Bu? Mana nih? Lomba benteng atau lomba tarik tambang pertandingan? Ya, 17-an nih ya. Tapi memang penelitiannya di Swiss aja gitu. Nah, terus di sini para peneliti tuh kemudian ngasih kesempatan untuk objek penelitiannya untuk menghukum orang lain, dan selama 1 menit penuh ketika para korban mikirin balas dendam, itu aktivitas di otak itu dicatat. Gitu. Dan kan kita sering gitu percaya kalau balas dendam tuh jadi bentuk pelepasan emosional. Itu betul. Bener. Kepuasan gitu ya. Dan kita bakal dapat dan kita bisa mendapatkan si balasan itu untuk membantu kita ngerasa lebih baik. Tapi ternyata ketika diteliti lebih lanjut, ada efek dari melakukan balas dendam. Adalah meskipun beberapa saat pertama nih kan terasa bermanfaat tuh tadi di otak kan peneliti yang ngasih tahu. Ternyata gitu. Para ilmuwan psikologi menemukan bahwa alih-alih memadamkan permusuhan, balas dendam hanya memperpanjang ketidaknyamanan. Nah itu gitu. Gimana tuh maksudnya? Kalau gue sih sesimpel gini ya. Ini contohnya lagi-lagi. Misalnya lo bisa sakiti, terus lo bilang lo mau balas dendam dengan cara yang baik deh. Kalau dengan cara yang baik gue gak apa-apa. Cara baik gimana Kak? Lo fokusnya perbaiki diri lo gitu. Bukan kayak misalnya pokoknya ntar gue bakal tunjukin dia. Nah itu lo tunjukinnya dengan mengkonvert energi itu untuk diri lo yang lebih baik gitu. Jadi ketika nanti lo ketemu sama dia, gitu lo yang bikin doi nyesel. Jangan lo yang jadi nyesel, jangan. Kalau kata Chris Brown tuh, look at me now. Look at me now. Look at me now. Ketahuan anak tahun berapa ya? Referensi lagu gue dari top 20 tahun 2010 bagaimana nih? Anak zaman sekarang emang ada dengerin Chris Brown ya? Enggak tahu deh, Justin Bieber ya sekarang ya. Justin Bieber masih ya. Masih sih kayaknya. Chris Brown kayaknya udah jarang berkarya kayaknya. Biar udah jadi suami orang juga masih ya jadi mah. Iya. Gitulah. Jadi ya ini juga bahkan kalau aku tanya ke kamu ada nggak orang yang biar yang lagi dengerin dan nonton tahu ya. Kalau aku sih tahu ya. Kamu ada nggak orang yang memang sengaja kamu jadikan ibaratnya samsak untuk tinju lah. Dalam artian gitu, maksudnya ini orang gue pokoknya harus gimana, gue harus lebih nih. Jadiin motivasi gitu. Iya, kalau aku tuh bukan tipikal yang gitu. Cuman maksudnya ketika ada yang kalau bukan cuma menyakiti ya, kalau ada yang ngenyek gitu. Kan ada tuh, ada orang-orang ngenyek tuh ya. Ngenyek ini definisi kamu apa nih? Ngenyek tuh kayak jangan daftar di radio itu.
kamu sih udah pasti nggak masuk kan, kamu nggak dapet referensi dari siapa-siapa gitu. Dulu ada yang pernah ngomong gitu. Ini kisah nyata nih ya. Kisah nyata. Itu 12 tahun lalu, 13 tahun lalu sebelum gue mencoba untuk daftar ke radio gitu. Adalah gitu yang pernah diremehin. Gitu. Aku nggak bilang dia ngeremehin, ngenyek kali ya. Kalau meremehkan kan kamu bisa apa gitu. Pokoknya dia ya mungkin kayak gitu intinya. Cuman kalau aku akhirnya mikir, aku tuh orangnya gemes kalau digituin. Ih, gemes lihat deh pokoknya. Lihat ini gitu. Ya, ini harus dicatat ya. Lihat. Lihat deh ntar. Gemes gue gemes banget untuk membuktikan kalau gue bisa bahkan lebih baik daripada yang lo kira. Gitu. At that time. Dia ngasih applause. Lo bisa ngasih standing applause untuk diri lo sendiri, karena kita nggak butuh banyak ngasih tahu ke orang-orang kan sebenarnya gimana pencapaian kita atau apa. Biar aja orang yang lihat. Ya. Biar orang yang lihat dan orang lain yang menyampaikan ke orang yang pernah meremehkan lo. Nikmat banget rasanya. Gitu. Enak ya kayak gitu ya? Enak banget. Nggak perlu banyak kayak apa misalnya gitu. Contoh ya pas ketemu kayak gitu misalnya ya. Nggak terlalu yang banyak ngumbar-ngumbar ya. Iya gue ini, gue itu, gue ini. Terus kalau pas ketemu juga alangkah baiknya sebenarnya kalau lo bisa senyumin aja kayak gimana gitu. Senyum. Apa kabar? Gimana? Kamu kelas berapa? Kamu kelas berapa? Nggak gimana? Baik kabarnya. Gitu. Udah cukup. Sibuk apa sekarang? Nggak sibuk. Gitu, sibuk apa sekarang? Nggak sibuk. Oh ya bagus. Semoga segera diberikan kesibukan. Gitu. Gitu aja udah karena apa ya, terserah lagi balik ke lo. Cuman ini kan kami ngobrol berdua semalam dan kami ada di titik kita bisa ngeliatin foto atau video atau apapun yang hubungannya sama orang yang kita benci, tapi dengan emosi yang sudah jauh lebih stabil daripada tahun itu terjadi. Bener. Gitu. Bisa ngetawain dong gak lo? Jadi kejadiannya semalam apa sih yang dilakukan sekarang nih? Yang dilakukan sekarang gini. Terus kita ketawain bareng-bareng gitu. Udah, bukan jahat ya, lebih ke ya udah. Oh ya udah gitu. Emang akhirnya di situ waktu yang menjawab gitu loh. Jadi orang bilang waktu menjawab nggak seru gitu kan. Emang enak sih balas dendam tuh langsung tuh enak banget. Tapi menurut gue sayang efeknya tuh nggak lama. Kalau kayak ini kan dia lama kan. Lihat kita yang sekarang misalnya udah lebih bisa fokus sama diri sendiri, lebih melihat kalau ternyata dia yang dulu gue remehkan tuh bisa jauh lebih fokus sama diri sendiri, bisa menikmati dirinya sendiri jauh lebih daripada sebelumnya. Karena dulu yang bikin kita bisa diremehkan menurut gue karena kita sendiri nggak stand on our own feet aja gitu. Gitu. Kamu ngerasain gitu waktu itu? Iyalah, masih kayak kemana ya, gue harus apa ya sebenarnya gitu kan. Gue harus jadi apa ya? Iya. Gitu. Jadi gak apa-apa. Kalau ada orang yang rese yang pernah nyakitin lo gitu sih, jadi apa ya, jadi bahan bakar ya katanya. Jadi bahan bakar lo untuk berlari gitu. Jadi bahan bakar lo untuk lebih termotivasi. Betul. Gitu. Nggak mikirin orang lain, nggak. Kalau aku ya, gue tuh ada orang yang memang gue jadikan motivasi seperti yang tadi gitu. Tapi gue gak fokus terhadap diri dia gitu. Bentar-bentar ngeliatin apa yang dilakukan. Terus gue harus gimana. Enggak. Ngeliat di awal, tutup, selesai. Udah, gue fokus sama diri gue sendiri. Gue perbaikin segala macam. Gue mau jadi apa segala macam. Fokus. Nah ketika di titik, gue sudah ada achievement yang ini nih. Sudah nyampe di titik ini. Baru gue ngeliat dia lagi ngapain ya. Kalau aku kayak gitu. Benar, tapi lagi-lagi untuk diri sendiri aja semuanya. Buat diri sendiri. Betul. Sekali lagi ya. Ini kalau menurut gue baik atau enggak sih ini untuk dilakukan. Nah kalau dari gue pribadi ya, baik atau buruknya kan lu ngeliat lagi ke diri lu. Kalau ternyata itu membuat lu jauh lebih bertumbuh, ya kan? Dan itu membuat lu bisa jadi bermimpi, ya kenapa enggak? Benar. Gitu. Toh intinya kan kadang yang bikin dosa kan karena lo ngomongin orang sama gitu. orang lain gitu kan. Iya. Kayak jadi gibah gitu. Itu mah sorry lah, emang terjadi lah gitu hari-hari. Kita juga bukan orang sempurna. Pernah gibah Kak? Iya pernah lah gitu. Cuman kan makin kesini kan kalau misalnya ada hal-hal yang kayak gini yang kita tahu gitu. Oh iya daripada kita gitu mending kita ya fokus aja sama diri sendiri gitu. Diem jebret. Kalau lo gibah kan gak ada hasilnya gitu. Ya. Lo ngomongin keburukan orang, kejelekan orang habis itu
Udah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Biar kata seru sebenarnya. Bener, sejujurnya ya sebagai manusia biasa namanya seru. Gibah tuh dikorek-korek tuh seru banget ngomongin gitu. orang. Tapi lu harus ada titik, ya udah lu stop, habis itu lu fokus lagi sama diri lu. Betul. Gitu. Untuk ngomongin orangnya buat sebagai entertainment aja lah, kalau misalnya susah banget ditahan ya. Ya karena kan kita kayak gitu kan. Ada. Karena biasanya kan nggak cuman kita misalnya digituin, jadi ketika nemuin yang pernah digituin sama dia juga jadi kayak nyambung gitu. Manusia lah gitu. Senasib sepenanggungan. Benar. Tapi jangan yang sampai si energi negatif tadi saking lo marahnya, saking lo keselnya, lo akhirnya lupa untuk fokus sama diri sendiri gitu. Karena kan intinya lo ya ketika disakiti itu kan lo tidak dihargai kan. Nah, gimana cara sekarang kenapa lo tidak dihargai? Ya karena lo sendiri mungkin kurang menghargai diri lo. Waktunya untuk lo menjadikan diri lo berharga. Nah, terus lu juga kalau gue ini tips ya, kurangin kebiasaan untuk membandingin diri lu dengan orang lain. Walaupun ini orang yang bukan lu benci ya, lu ngebandingin dengan orang lain. Menurut gue kayaknya kurang-kurangin tuh kayak gitu. Kita suka tanpa sadar. Dia kok udah begini ya, gue masih di sini ya. Dia udah di titik ini, teman-teman gue udah nyampe di titik ini ya, gue masih di titik ini doang ya. Kadang tuh nggak tahu ya sadar atau enggak gitu. Kadang kita pengen bawa manfaat untuk banyak orang, untuk apa? Maksudnya mimpinya setinggi itu gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu kan, mungkin aja ya maksudnya lo yang sekarang di sini gitu udah banyak manfaat untuk orang-orang sekeliling lo, dan mungkin itu cukup kali ya gitu. Jadi maksudnya jangan sampai terlalu kayak terlalu punya panutan gitu yang kayak panutanku, aku ingin seperti dia, karena itu dunia yang mungkin aja berbeda. Gak kondisinya nggak bisa sama 100% ya. Dan mungkin lo bisa menjadi panutan di orang-orang sekitar lo aja cukup gitu, nggak perlu yang muluk-muluk. Syukur-syukur, alhamdulillah. Ya maksudnya Tuhan menyertai lo selalu untuk bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, lebih banyak orang lagi. Ya gunakanlah energi balas dendam dalam tanda kutip ini menjadi energi yang positif ya, jangan kebanyakan negatifnya ya. Di kalau katanya Mas Baga dari The Golden Space, ditransformasi. Gitu. Yang vibe negatif ditransformasi menjadi vibe yang lebih positif. Betul. Ngemengnya gampang emang. Kita juga berproses kok, tenang aja. Butuh waktu juga, nggak langsung tiba-tiba malam ini kita omongin besoknya langsung berubah, enggak. Gitu. Karena balas dendam yang terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik.